Karena Allah itu adalah sang hidup, maka ia tidak dapat mati. Lalu bagaimana caranya Allah agar ia bisa mati? Maka ia datang menjadi manusia agar di dalam keadaannya yang manusia itu ia memasuki kematian. Inilah alasan mengapa firman Allah harus menjadi manusia. Allah itu tidak bisa mengampuni begitu saja. Karena Allah harus mengalahkan kematian itu dan dengan memasuki kematian itu melalui kemanusiaannya. Untuk memberikan hidup yang kekal, firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus harus melakukan dua hal, yaitu dia harus melunasi dosa dengan memercikkan atau menumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, dia harus mengalahkan kuasa dosa, yaitu dengan memasuki kuasa dosa, yaitu kematian itu sendiri. Melalui salib Kristus, dia menggenapi dua hal. Yang pertama, dia melunasi dosa dengan menumpahkan darahnya melalui salib. Yang kedua, melalui salib itu, ia memasuki kematian untuk mengalahkan kematian yang adalah kuasa dosa ini dan menginjak, memporak-porandakan kematian itu melalui kebangkitannya. Hai semuanya teman-teman, Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di program channel 3 Hari bersama dengan saya, Elia Myron. Pada kesempatan ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab, yaitu mengapa Yesus mati. Pertanyaan ini perlu untuk dijawab karena iman kekristenan memang berdiri di atas dasar misteri atau pengakuan yang terjadi di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar mengenai mengapa Yesus mati. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti apa tujuan Allah sejak semula menciptakan kita manusia untuk ada di bumi ini. Sejak semula, Allah yang adalah kasih, menciptakan manusia ke dunia ini adalah untuk membagi, mengaliri, dan juga mengekspresikan kasih-Nya yang sempurna itu. Dan tentunya ketika manusia itu diciptakan dan dihembus dengan rohnya yang kekal itu, maka artinya manusia memang diciptakan di bumi ini untuk tujuan yang kekal tanpa kematian. Dengan kata lain, Tuhan kita yang adalah kasih dan hidup itu tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Tapi mengapa ada kematian? Kematian itu ada oleh karena ketidaktaatan manusia. Tuhan di dalam kitab Kejadian 2 ayat 17 telah berfirman kepada Adam dan Hawa. Ia berkata, "Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Jadi kematian itu diakibatkan oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasul Paulus di dalam surat Roma 5 ayat yang ke-19 bahwa oleh ketidaktaatan itulah dosa itu datang ke dunia. Nah, dosa ini menimbulkan apa? Di dalam Roma 6 ayat 23, dosa itulah yang menimbulkan kematian itu. Jadi Allah sejak semula menciptakan manusia tidak untuk mati, tapi mengapa manusia bisa mati? Oleh karena ketidaktaatan mereka yang menghasilkan dosa, dan dosa inilah yang membuat kita semuanya mati. Jadi, semua kematian yang ada di dunia ini, semua penderitaan yang ada di dunia, semua kesulitan yang ada di dunia ini disebabkan oleh satu hal saja, yaitu dosa. Dengan penjabaran demikian, kita dihadapkan pada dua fakta. Yang pertama, bahwa seluruh manusia telah berdosa. Nah, apa bukti bahwa seluruh manusia telah berdosa? Bahwa memang semua manusia telah mati dan akan mati. Ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah oleh pihak manapun, baik dari pihak kekristenan maupun orang yang di luar Kristen. Bahwa semua orang telah mati dan semua orang akan mati, itu adalah bukti bahwa memang dosa itu ada. Karena dosa inilah yang menyebabkan kematian, sebab Tuhan sejak semula tidak pernah menakdirkan saya atau menciptakan saya untuk mati. Kalau Tuhan ciptakan kita untuk mati, berarti Dia adalah Allah yang penuh drama. Tapi
Kematian itu ada oleh karena dosa. Jadi fakta yang pertama bahwa semua orang telah mati yang membuktikan bahwa semua orang telah berdosa. Tapi fakta yang kedua, karena Allah adalah kasih, Dia adalah Allah yang penuh kemurahan hati, Dia menciptakan manusia untuk hidup yang kekal, tapi manusia itu sendiri untuk mati dengan berdosa. Karena Allah kita bukanlah Allah yang gagal, maka Dia berencana untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Jadi fakta yang kedua adalah Allah kita adalah kasih. Sehingga kasih atau cintanya Allah tidak ingin manusia ini kekal di dalam kematian oleh karena dosa. Lalu Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu. Bagaimana caranya Allah untuk menyelamatkan manusia itu? Tentu Ia yang adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin sampai di sini teman-teman akan berkata, apakah perlu Tuhan harus menjadi manusia? Apakah perlu Allah mengutus firman-Nya harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Kita akan menjawab itu di dalam sesi setelah ini. Ya, jadi mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Itu bukan tanpa alasan. Firman Allah menjadi manusia karena ada hal yang harus dilakukan dalam keadaannya yang sebagai manusia itu. Nah, untuk apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, untuk apa Ia memberikan anaknya? Bagaimana caranya Allah untuk memberikan anaknya? Dan untuk apa Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia? Ia memberikan anaknya jelas dijawab oleh Yohanes 3. Untuk beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal ini? Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal ini? Kalau tujuan Allah memberikan anaknya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal, lalu bagaimana caranya hidup yang kekal itu diberikan kepada kita manusia, sedangkan kita semua berdosa? Caranya untuk memberikan hidup yang kekal adalah yang pertama, dengan melunasi dosa. Dan yang kedua adalah dengan mengalahkan kuasa dosa. Yaitu apa? Kematian. Jadi, tujuan Allah yang adalah kasih yang memberikan anaknya yang tunggal adalah agar semua manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya kita untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka untuk memperoleh hidup yang kekal harus ada dua hal yang dilakukan. Yaitu harus melunasi hutang dosa dan yang kedua harus mengalahkan kuasa dosa yaitu kematian. Jadi ingat, bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk hidup yang kekal. Lalu bagaimana caranya Ia memberikan hidup yang kekal? Ia harus melunasi hutang dosa dan juga harus mengalahkan kuasa dosa, yaitu kematian. Nah, bagaimana caranya melunasi dosa? Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat, pengampunan dosa itu dilakukan dengan ritual pemercikan darah korban di atas tutuk pendamaian. Dalam Ibrani 9 ayat 22 di Perjanjian Baru pun dikatakan atau ditegaskan kembali bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi untuk melunasi dosa harus ada penumpahan darah. Yang kedua, bagaimana caranya mengalahkan kuasa dosa atau kematian? Ia harus memasuki kematian itu. Sama seperti kalau saya ingin menyelamatkan seseorang dari ruangan ini, maka saya harus masuk ke dalam ruangan ini, lalu menarik mereka keluar dari ruangan ini, demikianlah mereka selamat. Lalu bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang telah dikuasai oleh kematian itu? Maka Allah sendiri memasuki kematian itu. Nah, karena Allah itu adalah sang hidup, maka Ia tidak dapat mati. Lalu bagaimana caranya Allah agar Ia bisa mati?
maka ia datang menjadi manusia agar di dalam keadaannya yang manusia itu, ia memasuki kematian itu. Inilah alasan mengapa firman Allah harus menjadi manusia. Inilah alasan mengapa firman Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah itu tidak bisa mengampuni begitu saja. Karena Allah harus mengalahkan kematian itu dan dengan memasuki kematian itu melalui kemanusiaannya. Jadi firman Allah menjadi manusia itu dengan tujuan agar di dalam keadaannya yang sebagai manusia itu ia bisa memasuki kematian itu. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa memasuki kematian karena Allah itu adalah sang hidup. Tidak ada kematian di dalam diri Allah. Jadi, untuk memberikan hidup yang kekal, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, harus melakukan dua hal. Yaitu dia harus melunasi dosa dengan memercikkan atau menumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, dia harus mengalahkan kuasa dosa, yaitu dengan memasuki kuasa dosa, yaitu kematian itu sendiri. Jadi, Tuhan Yesus dengan rela naik ke atas kayu salib itu untuk melakukan dua maksud ini. Ketika Tuhan Yesus dengan rela membiarkan dirinya disakiti oleh orang-orang yang jahat pada masa itu, dengan terpakunya ia di atas kayu salib itu adalah dengan maksud bahwa melalui kematiannya di kayu salib, dia memercikkan darahnya sebagai tanda pelunasan dosa menurut prinsip Ibrani 9 ayat 22, dan dengan kematiannya di kayu salib, ia memasuki alam kematian, seperti poin yang kedua, dan memasuki alam kematian itu lalu merusak kematian itu melalui kebangkitannya. Jadi melalui salib Kristus, dia menggenapi dua hal. Yang pertama, dia melunasi dosa dengan menumpahkan darahnya melalui salib. Yang kedua, melalui salib itu, ia memasuki kematian untuk mengalahkan kematian yang adalah kuasa dosa ini dan menginjak, memporak-porandakan kematian itu melalui kebangkitannya. Dengan demikian, di dalam Yesus Kristus maka hidup yang kekal itu dianugerahkan bagi manusia. Jadi dengan demikian, agar kembali kepada tujuan yang semula bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup yang kekal di bumi ini, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena yang membuat kita tidak memperoleh hidup yang kekal, yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita itulah yang membuat kita mati, dan dosa-dosa itulah yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Maka kita tidak beroleh hidup yang kekal. Maka untuk beroleh hidup yang kekal, maka dosa kita harus dilunasi, dan kuasa dosa yaitu kematian itu harus dikalahkan. Dan itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus dari Nazaret, di mana ia telah melunasi hutang dosa kita melalui kayu salib. Dan ia telah mengalahkan kuasa dosa, yaitu kematian, melalui kebangkitannya. Maka genaplah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan ayat 55. Di manakah kemenanganmu maut, dan maut telah dikalahkan. Jadi di dalam Yesus Kristuslah manusia itu bisa dipulihkan dan dikembalikan kepada tujuan yang semula, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia untuk beroleh hidup yang kekal. Dan kabar buruknya adalah di luar Yesus Kristus tidak ada yang telah mengalahkan kematian selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan inilah sekaligus yang menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus pernah bersabda, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi memang di luar Yesus Kristus, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hanya Yesus Kristus yang telah membuktikan bahwa ia adalah firman Allah, sang hidup itu sendiri, dengan memasuki kematian itu, lalu mengalahkan kematian itu melalui kebangkitan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus dipaksa naik ke atas kayu salib? Tentu tidak. Karena Allah adalah kasih tadi, ia memberikan nyawanya bagi manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus berkata apa?
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus tidak dipaksa untuk naik ke atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus dengan sukarela membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil oleh orang-orang jahat terhadap dia, yang dengan demikian ia bisa memasuki kematian itu dan melakukan karyanya yang ajaib. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dan siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Nyawa Yesus tidak pernah dicabut oleh siapapun, karena di ayat ini jelas dikatakan ia sendiri yang memberikan nyawanya. Lagi pula, ketika ia tersalib, ia berkata apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi tujuan Yesus Kristus mati di kayu salib adalah untuk memberikan belas kasihan dan anugerah yang besar kepada dunia, yaitu untuk hidup yang kekal, di mana melalui kematiannya ia melunasi dosa, dan melalui kematiannya ia juga memasuki kuasa dosa, yaitu kematian, mengalahkannya, memporak-porandakannya. Dengan demikian ia tampil sebagai pemenang melalui kebangkitannya. Jadi inilah yang menjadi alasan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena tidak ada yang telah melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian Yesus bukanlah suatu hal yang memalukan. Bagi dunia itu adalah hal yang memalukan. Tapi bagi Allah, kematian Yesus adalah hal yang menghidupkan. Karena seharusnya kitalah yang mati, tapi ia sendiri telah mati untuk menggantikan kematian yang seharusnya kita terima. Jadi Allah yang adil dan Allah yang kasih itu hanya ditemukan di dalam kekristenan saja. Jadi apakah alasanmu, wahai pemirsa, untuk menolak Yesus Kristus kalau tujuan hidupmu adalah hidup yang kekal? Kalau kamu ingin mati, maka jangan percaya Yesus. Tapi kalau kamu mau hidup yang kekal, percayalah kepada Dia yang telah membuktikan semua peristiwa ini dalam sejarah dunia. Tuhan memberkati.